Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami akan kembali menggunakan kesempatan yang berasal dari Tuhan ini untuk dapat belajar kembali tentang waktu. Dan kiranya saat ini Engkau boleh ada di tengah-tengah kami ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh terus ada menetap di dalam hati dan pikiran kami, dan juga sungguh kami jalani di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memiliki tema waktu lampau tidak dapat diubah. Bacaan kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ya, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang sudah membuat kita jauh dari Tuhan, dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pelari tidak akan pernah mencapai garis finish jika hanya berdiam diri pada garis start atau fokus pada ketidakberhasilan sebelumnya. Ya, saudara-saudara, bagaimana mau mencapai garis finish ketika langkah tidak diambil olehnya? Ketika hanya berfokus pada masa sebelumnya, bahwa ia pernah gagal, ia pernah tidak mencapai garis finish, ada berbagai macam kesalahan yang sudah diperbuatnya. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita fokus hanya kesalahan-kesalahan kita pada masa lampau, kegagalan-kegagalan kita pada masa lalu kita, maka kita tidak akan pernah berani untuk mengambil langkah pada saat ini, apalagi untuk masa mendatang. Dan ketika hanya kita berdiam saja, maka tidak ada perubahan yang akan terjadi. Saya ada saat ini karena keberadaan saya di masa lalu. Tentu hal itu tidak dapat dipungkiri. Kita ada saat ini karena kegagalan kita, karena keterbatasan kita, karena hal-hal yang kita lakukan pada masa lalu. Tetapi jangan terpaku pada masa lalu karena kehidupan ada saat ini dan masa mendatang. Kehidupan bukan hanya berbicara soal masa lalu, tapi bagaimana juga kita menjalani yang saat ini dan juga masa mendatang. Hidup sebagai ciptaan baru berarti membiarkan Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Tentu setiap kita mengatakan yes, ya, saya mau Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Dan mari kita membuka diri untuk itu, supaya kita menjadi ciptaan baru, supaya kita tidak mengulangi dosa dan kesalahan kita di masa lalu, kegagalan-kegagalan kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk dapat berelasi dengan Tuhan, untuk dapat mengenal Tuhan, untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan. Mari kita perbaiki di masa yang saat ini dan juga masa mendatang. Maka dari itu, biarkan Allah bekerja melalui Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Seorang teolog bernama Niebuhr, ia membuat sebuah doa yang namanya Serenity Prayer. Ini doa keteduhan. Ia mengatakan, Tuhan berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Tentu, hal-hal yang bisa diubah dan hal-hal yang tidak bisa diubah itu berbeda. Ya. Dan kita butuh hikmat dari Tuhan, kita butuh kebijaksanaan dari Tuhan, dan kita juga butuh keberanian dari Tuhan untuk mengubah hal-hal yang saya bisa ubah. Nah, saudara-saudara, doa keteduhan ini mungkin kita bisa tambah sesuai dengan realita pengalaman hidup kita. Bagaimana kita meminta hikmat dari Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dibarui oleh Tuhan. Saat terjatuh, jangan lupa bahwa kamu pernah berdiri. Bangunlah, kamu pasti bisa.
Ketika kita terjatuh, berarti kita pernah berdiri dan bagaimana kita berupaya, kita berjuang untuk kita dapat bangun. Dan tentunya hal ini butuh keberanian, saudara-saudara. Dan keberanian itu kita dapatkan dari Tuhan saja. Dan kiranya kita boleh meyakini memang bahwa masa lampau, waktu yang lalu, waktu lampau itu tidak dapat diubah, tetapi kita bisa mengubah cara berpikir kita untuk masa yang saat ini dan juga masa yang akan datang. Dan semuanya itu dapat membuat kita bangun dari peristiwa jatuh kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, Tuhan boleh memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang boleh terus ada di dalam kehidupan kami saat ini, kami boleh berserah kepadamu untuk Engkau tuntun menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kami boleh bangun dari kejatuhan kami, supaya kami boleh terus dibarui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kiranya hal ini boleh kami terima, boleh kami jalani dengan sebaik mungkin. Dan kami tidak berfokus pada kegagalan dan dosa kami di masa lampau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.